di Bima ini kan daerah yang sangat rentan dengan banjir. Nah, karena adanya permasalahan itu, kejadian banjir di tahun 2016 ya. Salah satu banjir terbesar. Nah, salah satu banjir terbesar 2016, pemerintah Kota Bima berupaya, ya singkat cerita akhirnya adalah program dari Bank Dunia itu, salah satunya itu adalah awal yang kami hadapi itu mendapat penolakan dari masyarakat. Namun setelah ada yang sudah kami kerjakan dan dilihat sangat bagus, itu akhirnya bersyukur yang kami lakukan dengan keadaan di ruas Amahami. Dari total di sana itu 5,13 kilo. Drainase ini Bang? Drainase Dari NIU ini Bang? Dari NIU sampai dengan di depan Pasar Amahami. Nah, nanti akan karena yang seperti yang genangan di daerah itu dianggap gagal. Padahal kan di sana kami belum melakukan intervensi apapun. Belum melakukan ada. Guys, kita kembali lagi di Om Punet Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Bang Dino dari BWS NTB, Bang ya? BWS NT1. Iya, NT1 yang akan membahas seputar pembahasan proyek yang sangat luar biasa di Kota Bima yang berkolaborasi dengan Nufrem, Bang ya? Dengan program mitigasi banjir yang masif sekali ini. Alhamdulillah Kota Bima berkesempatan lah untuk mendapatkan program ini. Singkat aja Bang, apa kira-kira yang bisa disampaikan ke kami Bang berkaitan dengan proyek yang digarap oleh teman-teman dari DWS dan Nufrem ini untuk area mitigasi di Kota Bima ini? Ya, baik. Terima kasih Balas ya. Jadi gini ya, cerita tentang di Bima ini kan daerah yang sangat rentan dengan banjir. Salah satu yang dihadapi masyarakat Kota Bima setiap hari itu adalah masalah banjir akhir. Nah, karena adanya permasalahan itu, kejadian banjir di tahun 2016 ya, Salah satu banjir terbesar. pemerintah Kota Bima berupaya adalah program dari Bank Dunia itu, salah satunya itu adalah Nufrem. Nufrem ini memang konsennya adalah menangani banjir perkotaan. Sekarang ini program Nufrem itu dari tahun 2023 sebenarnya sampai dengan tahun 2028 memang 55 tahun ya. Tapi baru bisa mulai salah satu proyek yang baru kontrak itu di tahun 2024 itu adalah pekerjaan drainase prima di Kota Bima ini. Drainase prima di Kota Bima ini. Nah, cerita tentang drainase prima ke Kota Bima ini ada beberapa yang ingin saya sharing ke masyarakat Kota Bima ya terkait dengan yang kami tangani, yang Kami hadapi di lapangan. dan selama pelaksanaan itu banyak hal sebenarnya apa yang menjadi aspirasi masyarakat di sepanjang ruas itu yang kami akomodasi. Yang kami akomodir lah. Pertama itu terkait dengan pengendalian banjir ini kami itu Ada di 6 ruas. 6 ruas. 6 ruas. Sekota Bima ini. Sekota Bima ini ada 6 ruas. Itu yang terkena dampak itu lebih kurang itu ada 12 kelurahan. 12 kelurahan, dari 12 kelurahan itu ada 2 kecamatan ya, kecamatan Rasanai Barat dan kecamatan Raba. Memang yang lebih banyak itu adalah di karena Raba itu hanya Rite aja. Rite. Ini 3 ya, Rite. Raba, Pundayanda sama Rasanai Barat. Cuma memang yang banyak lokasinya itu ada di kelurahan ada di Rasanai Barat dan Punda. Kalau yang Raba itu mungkin yang di kelurahan Rite saja. dari 6 ruas itu Mungkin ada sekitar 14 kilo tuh yang kita tangani itu Bang Halus. Panjang sekali Bang ya. 14 kilo, 14 kilo. Nah, di 14 kilo itu kondisi per hari ini tuh kita sudah di 82%. Pengerjaan sampai hari ini. 80% itu. Nah, saya mau cerita gini. Di pelaksanaan kami itu kan
banyak terdampak lahan masyarakat, ya. Karena awalnya itu yang kami amati adalah sistem drainase di Kota Bima ini tidak terintegrasi satu sama lain. Memang harusnya kan bicara drainase itu adalah dia itu dari saluran kecil itu ada 3 ya pembayarannya, ada tersier, masuk ke sekunder dan masuk ke primer. Yang kami tangani sekarang adalah saluran drainase primernya. Nah, yang kami lihat dalam sistem drainase primernya itu sendiri tidak seragam lebarnya. Ada 80 cm, ada 1 meter, dan itu tidak tersistem dengan baik lah. Mungkin karena tidak terintegrasi dari hulu sampai hilir. Nah, dalam desain move wrap ini, itu melihat itu dari titik 0 atau titik hulu sampai hilir itu dalam satu kesatuan sistem drainase. Nah, dalam satu kesatuan drainase itu, dari awalnya 80 cm, saya contohnya aja di rite ya. Itu rata-rata tuh 1 meter lah, 1 meter. Nah, sekarang kita bangun itu lebih kurang ada yang 3 meter, ada yang 2 meter, yang mana itu memakan lahan masyarakat. Nah, Kota Bima itu salah satu kota yang menjadi contoh ya. Contoh bahwasannya dukungan masyarakat itu sangat tinggi sekali dengan mereka mendonasikan lahan secara gratis. Jadi sukarela. tidak ada kebebasan yang ribet mungkin seperti biasanya ada konflik segala macam, nggak ada Bang ya? nggak ada, alhamdulillah. Itu makanya kami dari pihak proyek itu sangat berterima kasih sekali lah kepada tentu ya pemerintah Kota Bima ya, karena selalu menjadi leading sektor yang kami koordinasi itu kan di pemerintah Kota Bima, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota sangat mendukung sekali ya, sehingga masyarakat itu bisa secara sukarela mendonasikan lahannya itu untuk pelaksanaan konstruksi kita ini. Nah, contoh kasus memang awal-awal yang kami hadapi itu mendapat penolakan dari masyarakat. Namun setelah ada yang sudah kami kerjakan dan dilihat sangat bagus, itu akhirnya Malah mendonasikan mungkin, menghibahkan. malah bersyukur dengan keadaan kehadiran proyek ini. Yang mungkin ya yang bisa saya contohkan itu ada di Kelurahan Sambinae. Ada Kelurahan Sambinae itu awalnya itu juga ada satu jembatan ya di sana itu. Iya. Ada satu jembatan yang awal kami lihat itu bentangan jembatan itu 3 meter, yang mana memang secara teknis lebar saluran kami itu 10 meter, 10 meter. Lebar jembatannya 3 dan nggak mungkin. Akhirnya kami merevitalisasi jembatan itu sesuai dengan lebar saluran kami, dan alhamdulillah ya, awalnya itu si masyarakat di situ kan nolak nih. Awalnya setelah jadi itu masyarakat itu didoakan, dibikin sebuah acara mendoakan rasa syukur karena di lokasi tersebut kami membuat itu ada 2 lah jembatan, karena itu memang lahir dari aspirasi masyarakat sekitar. Nah, mungkin ini ya yang mau saya sampaikan terkait dengan cerita-cerita di pelaksanaan. Yang selanjutnya mungkin apalagi ya yang ingin saya sampaikan itu terkait dengan sejauh mana sih dampak Ya, ini yang perlu masyarakat juga. sejauh mana sih dampak dari pelaksanaan kegiatan kita ini. Kalau yang berdasarkan analisa hidrologi ya, istilahnya hidrologi dari teman-teman konsultan desain ini, Bima itu kan kalau ulang banjirnya 10 tahun. Betul. Kalau ulang banjirnya 10 tahun. Kalau secara teknis desain drainase primer itu dengan kalau ulang banjir 5 tahun. Namun di dalam desainnya itu kita juga melihat dalam kalau ulang 10 tahun dan kalau ulang 25 tahun. Nah, kalau terhadap kalau ulang 5 tahunnya itu sendiri,
reduksi banjirnya tuh sampai di angka 95%. Kalau dia itu kalau ulang 5 tahun. Oke, namun kalau dia itu kalau ulangnya 10 tahun, itu kalau yang hasil dari desain dari teman-teman itu bisa mereduksi banjir Sampai dengan 75%. nah tahun 10 tahun. Nah, ini mungkin yang belum saya sampaikan itu ya, yang kami laksanakan sekarang itu di ruas Amahami. Jadi di ruas Amahami itu sekarang mungkin dari total di sana ke 5,13 kilo. Drainase ini Pak, Dari batas kota Expo, dari minggu ini Pak. dari Niu sampai dengan di depan pasar Amahami. Nanti akan connecting dengan proyek kita yang lainnya ada di sana ke kolam retensi. Oh ada di sebelah kanan, kuat. Nanti di depannya pasar Amahami itu, sampingnya kantor imigrasi. Itu fungsi kolam ini untuk apa Pak? Bisa dituliskan ya? Nah, kolam retensi itu sendiri nanti sebenarnya fungsi kolam itu sebenarnya hanya untuk menampung air tikus Nusantara sebagai terminal air, dan itu nanti untuk mereduksi banjir yang ada di Kelurahan Dara. Yang selama ini tergenang, Yang selama ini sebelum masuknya project sebelum masuknya genang itu juga kemarin yang sempat viral ya. Iya betul. Yang genangan di Dara itu, yang genangan di Dara itu viral itu dianggap gagal. Sempat ada yang WA saya gagal project Nufret. Padahal kan di sana kami belum melakukan intervensi apapun. Belum melakukan ada pengerjaan dan Memang ada, proyeknya juga belum jalan. Nah, harapannya mungkin nanti dengan adanya pembangunan kolam retensi nanti akan didukung oleh terintegrasi lah di situ. kolektor train yang akan dibawa ke kolam retensi itu. Harapannya mungkin bisa mengatasi ya permasalahan banjir yang ada di Kelurahan Dara dan sekitarnya. Jadi itu ya. Yang proyek lokasi yang kedua itu di Sambinae. Bang, saya cerita. Sambinae itu lebih kurang 2 kilo. Nah, Sambinae. Terus yang ketiga di Panggi. Panggi alhamdulillah di Panggi itu dengan adanya proyek kita alhamdulillah ada beberapa kali terjadi banjir. Genangannya hilang. Mudah-mudahan seterusnya hilang. Di sana itu sudah ada sekitar 351 meter ke sana. Itu drainase Untuk drainase primernya. Selanjutnya itu yang keempat itu di ruas Penatoi. iya. Mari juga kami tuh ya Ayo. Oke. Yang di Penatoi Santi. Nah, di Penatoi Santi itu ada salah satu tipe konstruksi itu namanya NBS, Nature Based Solution namanya. Nature Based Solution itu di sana kami menemui banyak kendala di sana. Ada kendala sosial, ada juga kendala teknis. Di sana itu secara geologi teknik itu sangat sulit diterapkan konstruksi yang masif ya, karena geologi tekniknya tidak memungkinkan untuk dilakukan itu sehingga didesain dengan menggunakan lonjong. Sekarang kalau teman-teman ke sana, kalau teman-teman melihat yang kami kerjakan di sana, awalnya itu di sana itu sangat tidak bagus lah, bahkan ada istilah salah satu ketua RW di situ ya, ketua RW di situ. Jangankan manusia katanya. Hantu aja nggak mau saking anunya di situ Bang ya, karena daerah rawa dan semak belukar yang menurut saya itu tidak bagus. Sekarang kalau teman-teman melihat sana di Penatoi, di Penaklate ya, dusun Penaklate itu sudah bagus sekali terlihat, dan itu mungkin bisa dilakukan penataan kan. Jadi istilahnya itu yang dulunya kumuh dan tidak terjangkau oleh masyarakat, ini bisa dilewati, bisa dijangkau dan ditata dengan rapi Bang. Ditata dengan rapi itu sebenarnya konsep di sana tuh nature based solution itu harapannya sebenarnya di sana itu akan menjadi ada penataan ada penataan
taman, dan nanti ada pendistrian apa ya istilahnya itu untuk jogging track dan lain sebagainya. Nah, cuman memang di sana tuh ada kendala lahan. Bang Lalas, di sana tuh ada kendala lahan. Nah, ini yang sementara coba kami upayakan karena memang kita itu kan tidak ada pembebasan lahannya. Ini sangat sulit sekali. Tapi kemungkinan mungkin kalaupun masyarakat merasa ini seperti abang bilang tadi di awal, untuk kebersamaan masyarakat juga kan gitu kan Bang? Betul gitu. Bahkan di salah satu tempat tadi ada yang menghibahkan lahan, awalnya menolak dan segala macam. Ya. Melihat ditata dengan rapi kan ada yang menghibahkan juga Bang. Ada di banyak lah. Jadi yang di ruas Penato Isanti itu penanganan kita tuh lebih kurang 1,9 kilo. 1,9 kilo itu terintegrasi dengan lokasi kita yang kelima ya, Rite, Matakando dan Santi. Rite, Matakando dan Santi. Di sana tuh total panjangnya itu sekitar 2,4 kilo. Di sana hari ini memang tinggal di ruas Santi ya, di ruas Rite, Matakando, Santi ini. Alhamdulillah setelah kami Intervensi lah dengan program ini. intervensi dengan program ini dan setelah selesai dirasakan sekali oleh masyarakat bahwasanya dari misalnya dari jalan sebelumnya itu kurang bagus, ada kualitas dan lain sebagainya. Alhamdulillah kami membuat menjadi lebih baik lah, lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang terakhir itu di ruas Pane Salama. Jadi Pane Salama itu hulunya itu di Taman Ria. Hulunya Taman Ria. Itu nanti terintegrasi oleh proyek kami yang selanjutnya yang di kolam retensi. Ya tadi yang seperti yang dia memahami ini. Seperti yang dia memahami. Terintegrasi nanti. Nah, itu nanti di ruas sana itu lebih kurang juga sekitar 2,1 kilo itu. 2,1 kilo yang sana itu. Nah, yang di Pane Salama itu sekarang itu dari awalnya itu sangat kumuh ya, sangat kumuh sangat kumuh di drainase tersebut. Sekarang alhamdulillah tertata dengan baik, terus dalam pelaksanaannya pun itu masyarakat di sana itu sangat membantu sekali. Bahkan ada yang saya dapat informasi ya dari teman-teman di lapangan itu, misalnya nih melewati rumahnya dibelikan kue, disuguhin mungkin kalau ada makanan lebih mungkin tenaga kerja di situ, pekerja di situ dikasih makan dan Oleh masyarakat sekitar. Artinya memang kami dari sisi pihak pelaksana pekerjaan ya merasakan betul bahwasanya memang dukungan masyarakat itu sangat luar biasa. Itu juga yang menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Bisa ini Bang sedikit. Tadi kami kemarin turun lapangan Bang. Di ini ya, di mana di Bang kemarin? Kita turun itu di Pelatoi Bang. Nah, ada drainase yang di atasnya itu ditutup untuk jalan. Itu kan kami tanya masyarakat. Bahkan masyarakat bilang di situ tanah yang mereka yang isolir akhirnya dibuatkan jalan di atas drainase itu sangat luar biasa mendukung. Harga tanah naik. Betul. Terus mereka udah bangun rumah juga yang dulu tidak ada akses di situ. Bisa jelaskan itu apa Bang? Ya, itu seperti saya bilang, artinya memang di dalam pelaksanaan memang salah satu semangat dari Bank Dunia itu, semangat dari proyek Bank Dunia itu adalah kehadiran dari kehadiran proyek mereka di suatu tempat itu tidak boleh merugikan masyarakat. Nah, itu artinya masyarakat itu adalah kita yang akan melayani masyarakat. Itu artinya apa yang menjadi keinginan masyarakat itu coba kami akomodir dalam desain. Kalau memang itu secara teknis memenuhi, kami akan lakukan. Contoh memang ada banyak. Jadi kayak contoh banyak kalau yang seperti itu Bang Lalas.
Kan Saya- masyarakat kemarin nanya, ya bang, alhamdulillah bukan gara-gara ya makanya dengan masuknya ini Iya. anak kami bisa Iya, harganya tinggi sekarang karena udah ada akses untuk menuju ke sana. betul sekali. Terus udah ada rumah baru yang dibangun. Betul. Semenjak adanya jalan itu, Ya. kan awalnya kita ke sana kira ini memang gang, ternyata di bawah itu drainase. Drainase, betul. Integritas kan begitu. Jadi memang itu memang contoh yang di Penatoi ya. Penatoi. Penatoi itu ya itu karena ada permintaan dari masyarakat dan memang kami bisa melihat memang kalau dibikin tertutup ini bagus juga secara penataan. Nah, ini kami mendesainnya menjadi box culvert. Box culvert, istilahnya itu, Bang, ya? Ya, box culvert itu saluran tertutup. Tertutup. Nah, yang kejadian seperti itu tuh banyak, hampir di semua lokasi ya, yang 6 ruas itu banyak. Sabinae ada contoh dari dulu bukan jalan, Iya, bukan jalan. bikin tertutup, akhirnya punya akses. Di Manggonao juga ada, terus yang di Rite juga ada, di Penatoi juga ada. Itulah semangatnya kami adalah kami menyelesaikan permasalahan banjir, tapi juga berupaya untuk bagaimana masyarakat juga itu tidak dirugikan. Untuk Artinya integritas. ada multiple efek lah gitu. Itu kan bisa jadi jogging track baru itu Pak ya. Bisa juga. Karena samping kiri kanannya pemandangannya bagus, Ya. ada sawah dan segala macam, di tengah ada jalan yang dibuka oleh teman-teman gitu. Ya, cuman yang perlu saya garis bawahi adalah penentuan drainase itu terbuka atau tertutup bukan karena keinginan masyarakat, tapi memang apa yang menjadi harapan dari masyarakat kami coba tuangkan di dalam desain. Apakah secara teknis ini memungkinkan atau tidak, karena juga ada beberapa ruas juga masyarakat meminta itu dibikin tertutup, kami tidak bisa karena memang secara teknis itu tidak bisa gitu. Mungkin banyak hal lah, yang konstruksi. Ada dan yang lain mungkin banyak, juga. karena kalau secara teknis itu antara saluran tertutup dengan saluran terbuka tuh tekanan airnya berbeda gitu. Kalau dia tertutup nanti perhitungan hidrolika, istilahnya perhitungan hidrolika dari desain itu yang menjadi acuan teman-teman dalam mendesain gitu. Ya, sedikit Bang, yang biar kita ini masyarakat juga paham Bang. Yang Abang bilang tadi, berarti genangan kemarin yang sempat dipost di media sosial itu kan belum ada intervensi dari teman-teman Bang. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi ya teman-teman, supaya tidak ada isu hoax di luar sana. Yang seperti di salah satu di Tanjung segala macam Bang, yang kemarin masyarakat juga mengucapkan terima kasih karena alhamdulillah dengan hujan besar kemarin masyarakat tidak ada genangan sedikit pun Bang. Iya, betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bang, target dari teman-teman PWS ataupun The Flame ini untuk ini maksudnya target untuk efektivitas penanganan banjir ini seperti apa Bang, dari hasil proyek teman-teman? Ya mungkin kalau target ya tadi mungkin bisa saya sampaikan terkait yang kita cerita dulu drainase primer ya, drainase primer. Ini kalau bicara target memang yang seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin pengendalian banjirnya itu reduksi pengendalian. Kami itu tidak bisa menghilangkan banjir karena kami kan ada alam di situ ya, tapi yang kami lakukan adalah pengendalian daya rusak. Targetnya ya memang mengurangi genangan banjir. Mungkin dulu dari 10 hektar, sekarang mungkin tinggal 1 hektar dan lain sebagainya. Seperti yang saya bilang tadi, 95% ya. Kalau ulang 5 tahun, karena memang secara teknis itu disyaratkan untuk mendesain drainase primer itu harus dengan debit banjir kalau ulang 5 tahun. Nah, beda halnya nanti kalau proyek kami yang kolam retensi. Kalau kolam retensi itu kalau ulangnya itu 25 tahun. Nah, jadi desainnya nanti jadi lebih gede. Termasuk juga dengan sungai nanti ada sungai Lanco yang di Jati Baru.
ada juga Sungai Tobo yang di Lampe. Itu nanti juga itu dengan kalau ulang 25 tahun. Jadi memang target pelaksanaan ini sampai dengan 2028. Sepanjang. Panjang sekali bang. Ya satu yang mau saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bima ya. Kami dari Balai Besar Wilayah Sungai Besar Tenggara 1 Mataram sangat berterima kasih sekali ya. Memang luar biasa dukungan dari Bapak Wali Kota juga tentunya ya. Bapak Wali Kota beserta dengan stakeholder terkait, Dinas Perkim ya karena berkaitan dengan lahan, Perkimtan, Dinas PU juga yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan teknis karena memang nantinya itu proyek yang kami laksanakan ini akan terintegrasi dengan program-program yang ada di pemerintah Kota Bima. Kayak contoh saya lagi ngerjain drainase primer. Nanti terintegrasi tuh sama Pemkot itu nanti mereka akan melaksanakan konstruksi drainase sekunder. Keberlanjutan dengan Pemkot juga. Ya terintegrasi dan itu memang sudah dilaksanakan oleh teman-teman itu pada awal-awal kami Mendesain. bukan pada saat mendesain, pada saat kami mulai melaksanakan konstruksi. Oke. Drainase primer ini sudah diskusikan ya dengan Dinas PUPR melalui bidang sumber daya air pada saat itu titik-titik tributari yang nantinya memang penanganannya oleh pemerintah Kota Bima begitu. Itu sih kalau terkait dengan Ini luar biasa sekali ya guys. Kita tidak sesederhana yang kita bayangkan kalau di Kota Bima lihat proyek drainase ternyata tidak bang ya sesuai desain, harus terintegrasi tadi yang abang bilang. Dan juga keberlanjutannya masih panjang bang. masih panjang. Ya tidak tahun ini aja ya guys. Nanti udah dijelaskan. Jangka panjangnya sangat luar biasa. Ini bang, kita masuk sedikit kepada materi yang berkaitan dengan anggaran kita. Nah ini kan sangat luar biasa bang. Ya betul. Anggaran yang digelontorkan yang kami tahu di media-media, ya mungkin hampir 1 T. Ini kan kalau kita bicara anggaran, bisa dibilang ini kayak 1 tahun APBD kota bang. Ini sangat luar biasa kan Pak. Nah jadi ini suatu keanugerahan lah bagi Kota Bima dengan adanya proyek ini, sehingga pembangunan dan juga proses pengalihan banjir ini sangat luar biasa. Materi singkat aja sih bang, ini intermezzo aja kita bang. Masa nggak ada gangguan sih bang? Oh, Masih ketawa bang ini. iya. Gangguan. Apa kira-kira kendala dari teman-teman pas di Bima ini bang, urusan begini-begini nih bang? Ya ini sih sebenarnya juga ini salah satu juga kenapa sih akhirnya saya itu mau podcast lah ya dengan teman-teman Ompunet ini. Salah satunya adalah saya ingin menyampaikan sebenarnya ya gangguan itu ada tapi tidak banyak. Yang biasa bang gitu ya. Biasa itu kami hadapi, cuman saya sangat berharap ya kepada teman-teman NGO ya. NGO itu ayo kita sama-sama Kolaborasi lah. Kami itu tidak alergi ya untuk Dikritik atau memberikan saran. ya, tapi coba yang konstruktif karena bagaimanapun anggaran yang begitu besar ini anugerah Betul. pemerintah Kota Bima ya tentu memang dengan perjuangannya. Kalau di Indonesia hanya Kota Bima atau beberapa tempat? Ada 5 kota, salah satunya Kota Bima, 5 kotanya. Nah, ini yang mau saya sampaikan adalah ayo teman-teman NGO kita tunjukkan keramah tamahan kita di Kota Bima ini. Ini anugerah luar biasa nih bang. Ini anugerah, tidak semua daerah dapat. Di zaman yang sekarang itu efisiensinya sangat tinggi, Sangat luar biasa. orang nyari dana itu susah, betul. mencari dana itu susah. Kita ini sudah ada anggarannya, ayo kita jaga sama-sama. Memang kami menyadari ya ada beberapa sentilan-sentilan yang bahkan mengarah ke hal yang pribadi saya, cuman mudah-mudahan hal itu oleh teman-teman itu bisa berkurang lah. Ayo kita sama-sama kita bangun Kota Bima ini. Jaga lah bang proyek ini. Kita jaga sama-sama. Kalaupun ada kekurangan, ayo kita diskusi. Berikan masukannya. Berikan masukan. Yang mendukung lah.
kami menghargai kebebasan berpendapat. Kami menghargai kebebasan berpendapat. Kami menghargai memang ada kekurangan-kekurangan, tapi kan itu jangan menjadikan sesuatu yang menjadi negatif gitu. Harapan kami kita diskusikan masalahnya apa, kita carikan solusi sama-sama. Kalau ada kekurangan bisa masukkan lah dari temuan teman-teman itu kan gitu. Ya bisa. Bukan berarti harus membabi buta kita. Ini kan begitu kan Bang? Iya Gitu. betul. Ya. Itu berkaitan dengan gangguan Bang. Ini mungkin apalagi yang ingin disampaikan Bang Milo berkaitan dengan proyek ini untuk keberlangsungan ke depan. Apakah kegiatan yang dulu sampaikan tadi berkelanjutan tadi Bang? Ya. Saya takutnya gini Bang, ini jujur aja Bang, keresahan kita pribadi dan teman-teman beberapa NGO juga kan nggak semua juga yang memberikan kritikan dan yang membagi buta seperti itu Bang. Iya. Saya takutnya tiba-tiba teman-teman Frame juga ini merasa bahwa oh kata ini nggak aman gitu. Nah itu yang perlu kita jaga bersama sih Bang. Ya betul. Ya kalau itu juga yang menjadi kekhawatiran saya ya. Kekhawatiran saya selaku pelaksana dari kegiatan ini, jangan sampai adanya stigma-stigma negatif terhadap pemerintah Kota Bima itu karena adanya gangguan-gangguan, bukan gangguan lah ya, adanya mungkin gejolak sosial yang mencitrakan ini menjadi tidak baik gitu. Itu saya sih berharap sekali lagi ya, kalau bisa hal-hal itu kurangi Bang. Kalau perlu ya jangan nanti sampai begitu. ya seperti yang saya bilang, mendapatkan anggaran ini tidak mudah. Betul. Prosesnya panjang tuh. Ketika pemerintah pusat atau misalnya Bank Dunia itu mencitrakan ini kotanya ini tidak kondusif, berapa banyak nih masyarakat Kota Bima yang akhirnya dirugikan. Dan yang seharusnya dapat manfaat dari proyek ini. Iya, tentu tentang kalau ada infrastruktur kan pasti tujuannya kan untuk kesejahteraan, kemaslahatan ya. Tidak ada rasanya proyek itu yang tujuannya tidak baik gitu. Artinya gini, ketika ini menjadi citranya kurang bagus, ya kan akan susah ya, akan susah untuk mendapatkan kepercayaan negara-negara pendonor misalnya Bank Dunia, ADB, dari JICA dan lain sebagainya itu untuk mendonorkan anggaran atau memberikan hibah ya anggaran ke Kota Bima ini untuk menangani berbagai permasalahan, tidak hanya banjir sebenarnya, untuk kan banyak juga yang lain-lainnya gitu ya. Bisa jadi kan dengan lancarnya proyek ini kan menjadi pintu masuk Bang untuk proyek selanjutnya gitu loh. Ya, kalau yang saya lihat sekarang memang Bang Bima itu salah satu Kota Bima ya, Kota Bima itu salah satu yang dilihat dukungan pemerintahnya maupun masyarakatnya bagus. Sejauh ini Bang ya? Sejauh ini kalau yang saya ikuti di berbagai forum, memang Kota Bima ini salah satu kota yang mungkin menjadi contoh ya. Artinya ini kan sudah citranya bagus. Jangan sampai dengan adanya hal-hal yang semacam ini menjadi kurang bagus. Kalau disuarakan yang tidak baik gitu, yang negatif gitu. Tentu kan tidak ada negara yang mau menaruh anggaran, atau pemerintah pusat juga mungkin kalau mau naruh anggaran Mikir-mikir lagi Bang. mikir gitu. Ini citranya sudah bagus. Maksudnya kita jaga bersama dengan citra ini Bang. Betul. Di tengah efisiensi yang begitu luar biasa, anggaran hampir 1 T yang masuk ini yang luar biasa Bang. Ya harus kita jaga bersama tentunya ya. Itu Bang sangat luar biasa. Apalagi Bang ya perlu kita sampaikan kepada masyarakat umum untuk kita edukasi teman-teman bahwa proyek Bank Dunia ini bukan hanya untuk urusan ini saja Bang. Seperti yang Bang Ilham jelaskan tadi kan ini sangat panjang. Perawatan segala macam, drainase pendukung dan lain-lain itu kan apa yang bisa kita positif lah Pak. Apa yang kira-kira kita sampaikan ini? Pertama ini ya teman-teman ya, yang ingin mau saya sampaikan itu pekerjaan kami yang sekarang ini yang drainase primer Kota Bima ini
sisa waktunya itu lebih kurang 2 bulan. 2 bulan ya. Lebih kurang 2 bulan. Kami mohon dukungannya ya dari NGO, dari masyarakat, pemerintah Kota Bima, dukungannya supaya kami bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Terus yang selanjutnya, ini kan tahun depan itu kan 2026 betul. 2026 itu akan ada 2 sub project lagi yang akan Masuk di Kota Bima. masuk di Kota Bima. Bukannya masuk dari November. Oh, dari frame ya. 2026 sampai dengan 2027 itu ada 2 lagi proyek yang akan kita kontrak ya, dengan kontrak di tahun 2026 dan sampai dengan 2027 itu saya harap ini kita jaga bersama, kita jaga bersama supaya citra Kota Bima itu yang sudah bagus sejauh ini Bang. sejauh ini di mata terutama mungkin di kementerian kami ya, di Kementerian PU sekarang, citra yang sudah bagus ini benar-benar kita jaga bersama, karena ini kan adalah wajah kita di luar kan. Ketika ini jelek ya makan jelek loh kita. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan ya. Memang target kami adalah pengendalian banjir dari hulu sampai dengan hilir di Kota Bima ini bisa diselesaikan dengan Integritas lah Bang sampai. terintegritas dari hulu sampai hilir. Mungkin itu ya. Luar biasa Bang. Ya, siap. Sangat kita tercerahkan lah. Maksudnya kan selama ini kita lewat Kota Bima banyak proyek kita anggap itu tidak sederhana itu Bang. Ternyata tadi dijelaskan ada jembatan, terus ada terminal, ada jalan yang sangat luar biasa. Maksudnya yang saya tertarik tadi Bang, luar biasanya masyarakat kayak merasa memberikan sesuatu pada pekerjaan, pada yang mengerjakan dan lain-lain. Ini kan Ya, kolaborasi yang sangat masuk lah Bang, maksudnya luar biasa. Kota Bima luar biasa. nah, maksudnya 2 jempol dukungan masyarakat 2 jempol ya. kekuatan masyarakat untuk Ya, mendukung iya. proyek ini Bang. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita sampaikan. Mungkin kita nanti update lagi di Ompunet apa mungkin yang bisa kita tanyakan. Sama pesannya satu, kalau ada kekurangan masukan yang baik. Itu aja ya teman-teman. Konstruktif lah, lebih konstruktif. Ya. Kami bisa menerima. Terbuka kan teman-teman. Teman-teman BWS dan Frame terbuka. Kalau ada masukan dan ada pandangan lain dari proyek ini, bisa kita diskusikan bersama kan gitu Bang. Ya, Itu aja teman-teman. Jangan lupa kita akan kembali lagi dengan proyek ini. Kita akan upload dengan beberapa versi video di Ompunet. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. iya. Siap.